Bismillahirrahmanirrahim. Fal wajibu al-hadharu minasyirki mutlaqan fa inna akibatahu wahimatun. Iya kan? Fal wajibu maka panika wajib al-hadharu panapa berhati-hati atau menghindar minasyirki dari perbuatan syirik mutlakon kelaban mutlak. Maka menghindar dari syirik wajib secara mutlak. Fa inna akibatahu, karena saungkuna akibat syirik wahimatun panika bahaya atau buruk. Qala Allah Ta'ala innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Qala Allah Ta'ala tabu pasir Allah Ta'ala innahu saungkuna kelakuan may yusyrik mantining pasira yusyrik panika syirik berbuat syirik pasiraman billahi mareng Allah faqad harramallah maka ongku ngaharamaki mengharamkan pasir Allah alaihi atas may yusyrik al jannata da suarga wa ma'wahun naru wa ma'wahalatining tempat kembalina man an-naruh panika neraka wa ma lidzalimina min ansar wa ma bantada lidzalimin panika kandi orang-orang sedolim min ansor dari penolong senolong. Jadi jelas sebagaimana ayat sebelumnya, innallaha la yaghfiru ayyusyraka, bahwa Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Dan sebagian ahlu ilmi, sebagian para ulama berpendapat tentang ayat nikah bahwa yang dimaksud syirik dalam ayat nikah mencakup juga syirik kene. Mengapa? Karena Allah sangat benci. Jadi sifat utama Allah itu tunggal esa. Ya, makanya saya sebut dalam surat Al-Ikhlas pertama kali kul huwallahu ahad. Ahad tunggal. Nah, sifat Tuhan yang pertama ini ketunggal. Ada tandingannya. Jadi ketika orang atau seorang hamba menganggap bertandingan dari Tuhan, tandingan dari Allah, maka Allah sangat benduh dan tidak ada harapan boleh dari seorang hamba yang dia pernah melakukan syirik kemudian tidak bertaubat selama di dunia sampai meninggal nang akhirat, maka ada harapan boleh. Dan dalam ayat ini disebutkan wa ma lidzalimina min ansor, orang yang berbuat maksiat kepada Allah, katakanlah orang yang syirik atau berbuat maksiat kepada Allah, maka sebenarnya dia telah menzolimi dirinya sendiri. Ya. Dia menzolimi dirinya sendiri. Allah nang ayat lain kan sudah mengatakan bahwa lamba seluruh makhluk itu sudah diambil sumpahnya bi Allah. Alastu bi rabbikum bala. Bukankah aku ini adalah Tuhanmu, Tuhan kalian, jawab Allah. Maka semua makhluk ketika itu menjawab bala, tentu. Tapi kemudian ketika dilahirkan ke dunia, mereka membuat penyelewengan, melakukan suatu maksiat, bahkan menduakan, berbuat syirik kepada Allah. Maka sejatinya mereka sedang menzalimi diri mereka sendiri. Allah sudah menyiapkan orang yang beramal soleh, orang yang bertauhid, beriman kepada Allah, maka pakai tempatnya surga. Wa basyiril mu'minin, maka pakai orang-orang mukmin ya'maluna sholihat, yang melakukan amal-amal soleh, annalahum ajron hasana, mereka akan mendapatkan balasan yang bagus, yaitu surga. Dan sesuai dengan yang diminta baiat oleh Allah, yang diambil sumpahnya bahwa para makhluk khususnya manusia memang mentauhidkan Allah. Tapi nyatanya iblis dengan tazinnya dan tahsinnya
berhasil membuat manusia tertipu, diperdaya oleh iblis. Makanya kan wala yaghurrannakum billahil ghurur, jangan sampai iblis atau setan-setan itu melalaikan kalian, kehidupan dunia melalaikan kalian. Karena orang semakin kan benar-benar sukses, orang kan mengkhawatirkan masa depan. Semua yang diinginkan oleh manusia nang akhir zaman itu sukses nang dunia. Coba kita perhatikan orang-orang saat sekolah semakin ijek aja mereka sekolah mulai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah sampai jenjang tertinggi, tanyakan mereka pasti ini untuk masa depan, demi masa depan. Padahal ketahuilah di dunia tidak ada masa depan. Coba di dunia masa depan apa? Sampean berusaha mati-matian mengumpulkan harta untuk membangun istana, membangun rumah semegah. Ujung-ujung apa? Meninggallah kita. Kita berjuang mati-matian menempuh pendidikan ini, pendidikan itu untuk mendapatkan kedudukan dan jabatan umpama di dunia. Ujung-ujung apa? Meninggal juga. Mati. Jadi di dunia ini sungguh ada masa depan. Masa depan yang sebenarnya adalah di akhirat, hidup setelah kematian, itulah masa depan. Derem medekik kita akan menjadi ashabun nar, ahlun nar, atau ahlul jannah, di situ nanti. Itulah masa depan. Dan ketahuilah dengan masa depan nang akhirat pagi itu tidak ada meninggal boleh, garis finish ada. Selamanya khalidina fiha, selamanya langgeng abadi di dalamnya. Mun orang saya berbuat syirik, maka dia khalidina fiha finnar, dia akan kekal selamanya dalam neraka. Orang yang mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadahnya karena Allah, maka dia akan kekal di surga. Itulah masa depan. Lah karena tipu daya canggelek tazinnya setan itu, setan memperlihatkan dunia mun kita lo sukses akan dipandang rendah, padahal ujung-ujungnya mati kan. Berapa sih umur kita dari Allah? Mundepak 40 tahun. Umpama jatah dari Allah 40 tahun, kita umur berapa sekarang? 20 tahun. Berarti kurang 20. Pikir coba dari sampian umur setahun sampai 20 semakin ikhressen aja. Dari sekolah ibtidak mungkin MI sampai semakin kuliah ikhressen aja. Berapa tahun itu? Lo ikhresah kan? Berarti jatah umur 20 tahun lagi akan seperti itu, lo ikhresah. Terus masa depan di dunia ini di mana sih maksud masa depan? Yang kita maksud dengan masa depan di dunia ini apa sebenarnya kan? Wa idza khurrimatul jannatu 'alal musyriki lazima ayyakuna khalidan finnari abada. Dan bila hurrimat ampun diharamkan al jannatuh panapa suarga 'alal musyrik atas orang-orang musyrik, lazimah maka teti lazim patot teti lazim ayyakuna bada pasara musyrik khalidan panika kekal finnarih ing dalem neraka abadan selancengah. Kan wala yabghuna anha hiwala, orang yang masuk surga itu sudah terlena pakai cepon Allah, lo mau lagi keluar. Fal musyriku billahi ta'ala qad khasiral akhirata la raibah. Maka tining orang-orang musyrik yang berbuat syirik billahi maring Allah Ta'ala qad khasirah panika ongku ampun merugi atau qad khassarah dia menjadikan rugi pasara musyrik al akhirata kehidupan akhiratnya.
la raibah, tidak diragukan lagi. Li'annahu finnari khalidan, li'annahu karena songkuna musyrik nika finnari panika berada di dalam neraka, khalidan hale kekal, abadi. Abadi loh kena. Kita bayangkan nih pondok bekto setahun bae kadang abid kan. Nih setahun 2 minggu ya pasaan abid. Hah? Abid nak kana are khalidan fiha, kekal, ada mate pole, ada jentua, ada penyakit, itulah masa depan yang sebenarnya. Maka harusnya kita fokus ke sana. Le ketahuilah bahwa semakin kita berkumpul nang kinto nang masjid maca ayat lastare ibadah tarawih, lah itu sebenarnya kita sedang mengumpulkan poin-poin atau pundi-pundi untuk membangun istana di masa depan. Istana masa depan, di kehidupan masa depan. Tapi anehnya, ironinya, ya memang Allah sudah menyebutkan, sedikit orang sepaham, sedikit orang yang bersyukur. Umpama orang alakoh ki, sampean alakoh. Sampian bi kancana saya kancana sampian misal diterima jadi pegawai Indomaret umpama, sampian diterima nang perusahaan kontraktor umpama, saya kancana sampian gaji sebulan 4 juta, saya sampian bisa sampai 20 juta. Inilah bitene semakin kita sebagai masjid ngaji bi orang-orang sebedi luar selondi kesempatan untuk masjid karena beda kewajiban lain. Tapi lo mungkin kita bersyukur kan? Apa? Ya itulah hebatnya setan, hebatnya iblis. Emang cincin iblis. Justru yang nampak indah bagi kita semakin cobalah jujur sampai tanya ke dalam hatena. Lebih milih ke maju tojuk masjid Nabi, tojuk krong nongkrong kafe kan lebih milih kafe mungkin kan. Masjid panas, lesuh, ngaci pasti itu. Padahal songkuna sampai nerima gaji 20 juta. Sebedek kafe itu mungkin gajinya 500.000 sebulan. Pahalanya maksudnya. Ya itulah kehidupan dunia. Coba lo pikir mate baik kena al-maut. Mate coba. Pulamba kita selalu mendengarkan mati itu bedeneng orang. Lo pernah antar ke kita kan? Ngiding bedereng mate. Oh si A, si Fulan, Fulanah pasti kan? Selalu ngiding orang. Tapi akan ada saatnya nama kita saya sebut bi orang. Oh Arya de Pak Omor, Arya de Pak Omor, itu pasti sampai itu. Dan ingat, di saat kita tertawa, kita senang-senang, kita ajak kerja, kita mungkin kenyang, kita mungkin minum, pada saat itu beda ahlu kubur, orang-orang di kubur yang ingin hidup lagi dan ingin bersujud kepada Allah. Tepak kita elek-gelek mungkin, tepak kita makan enak, kita kenyang. Pada makhluk Allah sebagai kubur yang ingin bangkit lagi dan hanya ingin bersujud ke Allah. Maka nikmat ini luar biasa, nikmat iman, nikmat kesempatan ini luar biasa karena wa khasarat dunya ban atatiaki rugi masyarakat musyrik ad-dunya dak kehidupan dunia. Kenapa? Li'annahu qamat alaihil hujjatuh wa ja'ahu an-nadhiruh. Li'annahu sangkuna musyrik qamat panika ampon datang ya. Atau jelas datang tegak alaihi atas musyrik al-hujjatuh panapa hujjah wa ja'ahu ban ampon datang hudak ka musyrik an-nadhiruh panapa pemberi peringatan. Jelas Quran beda, andi kesempatan muntuk, tapi ya muntuk sekedar muntuk.
keng la ocang untuk setahun 2 tahun 3 tahun depak keluar blabar pisan ngocang orang banyak kan. Ketika keluar dari pondok maka semuanya ditinggalkan, kebiasaan-kebiasaan nang pondok ditinggalkan, atribut-atribut islaminya bahkan ditinggalkan, identitasnya sudah mulai hilang. Banyak muni pondok terbiasa bersyukur marengakan alhamdulillah bojong sunat, biasa berpakaian nutup aurat, pakaian bagus. Ketika keluar ditinggalkan kepi. Lah itu si kocak rogi dunia. Kenapa? Karena sudah jelas dia sudah belajar Al-Quran, belajar hadis, dia tahu barang haram, barang halal, tapi ketika keluar lo dipakai. Maka kanca sendi kesempatan muntuk. Ya. Sekarang emang lo gresah pakai semuanya akan terasa. Jika memang betul ilmu yang dipelajari nang pesantren luar biasa manfaatnya ke kehidupan kita. Contoh semakin bekule sering nyebut riba umpama. Santri harus paham betul muamalat. Terutama bab riba, dosanya luar biasa. Coba orang-orang luar semakin, bahkan yang santri sekalipun, siapa seki memperhatikan riba? Siapa? Jarang. Apapun kredit kepi. Mobil kredit, sepeda motor kredit, bahkan handphone HP kredit. Lebat apa? Jalur ribawi. Sebagian mungkin paham aja konsep riba, paham. Cuma ya udahlah orang banyak ngaku aja. Sebagian boleh bahkan lo paham. Nah itu rugi dunia. Itu saya maksud rugi dunia. Walakinnahu khasara lam yastafid fid dunya syai'an. Walakinnahu tapi nanti ning musyrik nikah khasira panika merugi. Lam yastafid haleta ngambil manfaat. Pasara musyrik minat dunia dari kehidupan dunia syai'an dak situng-situng. Ya odik ngakan tedung mateh ini ya kan. Saya kocak lo ngalak manfaatkan itu maksudnya. Qala Allah Ta'ala tabu pasar Allah Ta'ala kul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Kul atabu sampian Muhammad, maka Nabi Muhammad itu nadhirun mubin, pemberi peringatan. Kul atabu sampian Muhammad innal khasirina sangkuna orang-orang serugi, merugi. Alladzina panika orang-orang khasiru ya merugikan. Saarogia ki pasara alladzin anfusahum dak ka abang alladzin wa ahlihim cukan dak keluarga alladzin yaumal kiamati pada hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ala ketahuilah dzalika tinega disa khasiru anfusahum atau innal khasirin huwal khasirun mubin, panika kerugian yang nyata, kerugian yang jelas, yang nyata. Fa khassara nafsahu li'annahu lam yastafid minha syai'an. Fa khassara pasata tiaki rugi pasera ya musyrik ya katas nafsahu da abang musyrik li'annahu songkuna musyrik lam yastafid panika tak mengambil manfaat minha dari dunia, dari kehidupan dunia syai'an dak situng-situng. Wa awradahan nar wa bi'sal wirdul mawrud wa awradaha ban ajru musakih musyrik hada nafsahu annar dak ka nerakah wa bi'sal wirud ban cuba panapa tempat
ya maurud je tempat yang disinggahi. Dia tidak mengambil manfaat dari kehidupan dunia dengan beramal soleh, malah justru auradaha, dia menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam neraka, yang dimana neraka nika tempat seburuk-buruk tempat yang pernah dikunjungi. Maka malaikat Jibril kan yang sudah diceritakan ketika Allah dinampakkan jahanam kepada Jibril, Jibril mengatakan luar biasa mengerikan jepon malaikat Jibril, tapi saya khawatir ya Allah, kaulah kebeter neraka ini kan dikit sebanyak penghuninya, karena syarat-syarat untuk masuk ke dalam ini sebagian besar, bukan sebagian besar, semuanya adalah hal yang disukai dan dicintai oleh nafsu manusia. Sementara swarga sebaliknya, ya cangkele siapa sih senang ngaji, juk tojuk siapa senang ngaji, jarang. Coba tanyakan ke hatinya masing-masing. Ya Pak Kun bede pasti senang ngaji. Contoh senang, tante-tante senang ngaji, senang ibadah, sampean lo lesoh. Iya. Beni lo lesoh ya lesoh. Tanda-tanda orang nikah hubbud dunia ini termasuk nyambung ke nikah. Cinta dunia, hubbud dunia, jadi paling ngenjak bede telok. Pertama, dia selalu risau dengan masa depan, risau dengan hal yang belum pasti terjadi, hal yang belum terjadi dia risau. Takut sesuatu sekilo terjadi, takut tuh dok rem bedeku, dok rem budian, dok rem tang nasib ini itu, takut. Jadi berarti orang yang hubud dunia. Kedua, dia selalu menyesali sesuatu yang pernah terjadi. Dia lo toman apa ya, ikhlas dengan takdir yang sudah terjadi, yang sudah Allah tetapkan. Padahal nang ayat inna likulli syai'in khalaqnahu nadhiran, apa qadiran, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu sudah dengan takdirnya. Namun orang hubud dunia enten, dia selalu menyesal dengan apa yang terjadi. Arah pelambang kok midaya, arah pemilok daya, coba kok daya, pasti daya. Sesuatu sebelum terjadi dia risau, takut. Sesuatu yang telah terjadi dia kastah terus. Lah terakhir dia selalu merasa letih, lesoh, pikirannya capek, pekera sompek, letih terus pekera. Setiap melakukan apa-apa lesoh, ruwet pekera. Kenapa? Karena dia tidak melakukan semua amalan-amalannya lillahi ta'ala. Dia tidak melakukan semua amalan yang dikerjakannya karena Allah, bukan. Makanya lesoh. Seandainya dia lakukan karena lillahi ta'ala, mungkin hanya badannya selesoh, tapi hati dan pikirannya lo kira lesoh. Orang hubud dunia beda. Jasadnya lesoh, jasmaninya lesoh, pikirannya lesoh, atena lesoh, sompek ruwet, itu terus saya rasakin. Tapi ketika orang ikhlasuddini lillah, mengikhlaskan semua pekerjaannya, semua amalannya lillahi ta'ala, maka mungkin yang lesuh hanya badannya, tapi pikirannya fresh, hatinya tenang, hatinya santai, ngaji berjam-jam umpama mungkin apa jeng abid keng badan lesuh tapi atena santai, atena lo lesuh, pikiran lo ropek. Lo mau noreng hubud dunia, tojuk ke kanan lopot, ya kan? Tojuk ke kacir lopot, tengah peloros ki sake, penunduk ki sake, atau le ke kanan sompek, ke atas sompek. Pokok lo nyaman nengeneng, are dek remeduli mare tedung di kamar. Nah, wah kilo meloros tengah, kan legedek bilu, padahal loros tengah nah. Terus meloros setengah, benih meloros tengah. Ya semoga ya, itu harus dilatih, kena hubud dunia kan cinta itu harus dilatih.
Dek rumah kita bisa kenceng, biarkan badan kita yang letih, tapi hati dan pikiran kita selalu haus akan ibadah kepada Allah. Itu kan yang kita harapkan. Semua orang Islam pasti mengharapkan nikah. Tumak ninah dalam ibadah itu kan semua orang mengharapkan nikah. Ya, orang yang merugi dan merugi terhadap keluarganya. Kemana? Wa khassara ahlahu, ben mendadikan rugi pasara musyrik ahlahu dak keluargana, kepada keluarganya, li'annahum ingkanu mu'minan fahum fil jannati fala yatamatta'u bihim, li'annahum karena sangkuna ahlihi, ingkanu lamun bade pasara ahlihi nika mu'minan panika seorang mukmin, orang yang beriman, fahum maka tining ahlihi fil jannati panika masuk surga. La yatamatta'u bihim, fala yatamatta'u pas tak bisa yatamatta'a bi, artinya bersenang-senang. Ya, pasara musyrik atau khosirin ya, al khosiru bihim aserta ahlihim. Saya maksud rogi dak keluarga nih aja ya, bila keluarganya ternyata orang mukmin, orang beriman, dia masuk surga, lo bisa bersenang-senang dengan keluarganya. Fa in kanu finnari fakadzalik, wa in kanu ban lamun bada pasar ahli nika finnari panika dalam neraka, fakadzalik maka ketika disa kafirin, musyrikin atau khasirin, mun pada masuk neraka ya pada neraka ya. Tapi bila mukmin lo bisa temu bi keluarga. Keluarga itu kena ya, keluarga itu yang kiitunya. Al-haqna ada mah ayat no. Ada mah. Al-haqna dzurriyyatahum dah mah. Bahwa nanti Allah itu akan mempertemukan, mengumpulkan para orang tua dengan anak-anaknya yang beriman nang surga. Keluarga itu rasa cinta ke keluarga, rasa nisar ke keluarga, rasa sayang ke keluarga, itu hanya terjadi di dunia. Paki di pengadilan Allah itu lo berlaku. Sampean sebegitu cintanya umpama ke bini nah, ke anak sebegitu sayang luar biasa. Tapi ketika di pengadilan Allah hilang semua rasa sayang itu. Ada. Ketika sampean dijadikan saksi untuk binina sampean akan bersaksi sebagaimana mestinya, jujur. Bahkan diri kita lo bisa membela diri kita sendiri. Bohong untuk diri sendiri itu lo bisa. Al-yawma nahtimu ala afwahim, bahkan yang berbicara untuk bohong, membohongi diri sendiri, berbohong untuk diri sendiri lo bisa karena colok pakai ditutup di Allah. Dan yang bersaksi tangan-tangan kita, justru kaki-kaki kita, itu yang bersaksi. Apa boleh bohong untuk keluarga? Nggak bisa mentang-mentang budian sampean binina ketika diadili, mentang-mentang itu istri sampean, istri kita, pak kita, oh punten ya Allah, ini kesoleha, ini keberbakti keten kula, lo enggak. Deki bini na di sidang, laki na di sidang, sebini itu disaksi umpaman, mentang-mentang ni ke suaminya, terus berkata, enten ya Allah, ni ke soleh, ni ke membimbing kaulah, mengarahkan kaulah ke taat, enten, semua sesuai kenyataan. Mencekam pakai kena pengadilan Allah, boleh keadaan yang mahsyar, mencekam. Coba lo mencekam dek remah sudah sampai ke level pakai nang masyar kita semua cepon Rasulullah dikumpulkan semua dalam keadaan tanpa sehelai pakaian pun, semua orang ngabengkang dan dalam keadaan tidak terhitan cepon kan hadis Nabi. Makanya Siti Aisyah kan atau bukan Nabi ya Rasulullah, ar-rajulu wan nisa jami'an yanzuruna ila ba'd, yanzuruna ba'duhum ila ba'din.
Ya Rasulullah masak reng laki sereng reng bini apolong lo api kelampi deki bisa ningle satu sama lain. Ya Fatimah tu al amru asyaddu cepon Nabi. Ya Aisyah pagi kondisinya itu mencekam luar biasa. Jadi mereka lo sempat untuk atole kanan kiri. Berarti sangat mencekam kan? Sampian bedereng bini sebelah lo aklampian lo atole kan lederin kan? Hah? Berarti itu menunjukkan situng kondisi yang sangat mencekam. Yang dipikirkan manusia ketika itu derma abe selamat. Udah, lo mikir orang lain, lo mikir bini bahkan anak bahkan lo mikir. Sepenting abe selamat. Itulah gambaran kondisi paki nang mahsyar kana. Bukan dongeng. Bukan dongeng. Li'annahu kullama dakhalat ummatun la'anat uhtaha. Li'annahu ya karena sangkuna kelakuan kullama dakhalat manika nalekana tiap-tiap masuk ya, bila tiap-tiap masuk ummatun pasera situ umat la'anat maka melaknat pasera umat uhtaha ke saudarana teretana umat. Setiap masuk ke neraka melaknat saudaranya yang lainnya. Uhtaha berarti kerabat dekat karena makanya kan nang Quran kan qalu rabbana man qaddama lana hadza fazidhu adzaban dhifan. Ya Allah, jadikan orang yang membuat aku masuk ke dalam neraka ini mendapatkan siksa yang lebih pedih. Haula'i adalluna kan dia kan nang ayat fa'atihim adzaban dhifan minan nar. Mereka adalah orang-orang yang menyesatkanku ya Allah, tambahkanlah siksa kepada mereka. Lese kocak haula ini uhtaha ada kan ayat itu. Kullama dakhalat ini kan ayat. Jadi saya kocak haula itu bukan orang jauh karena tapi kerabat yang menganggap bahwa mereka yang menyesatkan orang yang masuk neraka. Maka para orang ahli neraka melaknat dan meminta Allah untuk menjatuhkan siksa yang lebih pedih kepada mereka yang menyesatkannya. Jadi munitunya keng itunya kancan ika. Ala kuadiyah takok lo ikan dein. Mau meninggalkan ini takok lo ikan cain, lo ikan dein, lo ikan cain, itunya. Wah, kalau bengal umpama ya, mun lo norok tahlil umpama, deki lo ikan cai bi si fulan. Wah, mun kok bicara bab tauhid takok engko, deki engko kemusoy bi fulan, itunya. Jauh-jauh kapan kita mate masuk ke liang lahat ipendem fulan kelebi kita saya katako bi kita saya jaga hubungan baik udah lo mikir udah terputus bi kita akan bersendiri di alam kubur dengan amal-amal baik kita, amal baik dan amal buruk kita. Bi kita semakin odi itunya mati-matian menjaga hubungan baik dengan orang nikah. Pagi kapan kita mati, ya udah lepas pakun tertawa-tawa seperti biasa, pakun aja keje bi kanca selain biasa. Lo mikir kita udah. Detik yang itunya karena kendepak ke kubur bela lah ada hubungan. Wa alam anna syirka khafiyun jiddan wa qad khafahul khalilur rahman wa imamul hunafa'i kama hakallahu anhu.
wa lam onding sampian anna syirka dak songkuna perbuatan syirik nika khafiyun panika samar jiddan khafiyun jiddan sangat samar waqad khafahu ban ongko ngangkep samar huda kasyirik Khalilur Rahman pasera Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salam wa imamul hunafa dan pemimpin golongan-golongan selurus kama hakallahu anhu kama akatia ampon nyeritaake pasera Allah anhum mengenai Khalilur Rahman ai Ibrahim. Napa tabun Nabi Ibrahim wajnubni wa baniya an na'budal asnam wajnubni muka-muka aja wakih sampian atau aja wakina sampian ya Allah makom doa ni dak kaulah wa baniya ban anak-anak kaulah keturunan maksudnya an na'buda dak kanyempa kaulah al asnam dak ke patung-patung. Wa ta'ammal qaulahu wa jannubni merenunga arenunga kina sampian qaulahu dak tebuna Nabi Ibrahim yakni wajnubni aja wakin walam yakul wamna'ni ben hale ta'atabu pasara Ibrahim wamna'ni nyekeh ajunan ni dak kaulah Nabi Ibrahim nang ayat nika pakai wajnubni bukan wamna'ni tapi jauhkan bukan cegah. Kenapa? Li annal makna wajnubni nika ai ij'alni fi janibi ibadatin wal asnama fi janibin ai ij'alni atatiyakin sampian ya Allah ni dak kaulah fi janibi ibadatin apa ya fi janibih dalam atau dak satu sisi penyembah berhala wal asnama cuken dak patung-patung fi janibin di sisi yang lain. Si janibin ya dan nikah keluki wa hadza ablahu min imna'ni wa hadza tining jannubni nikah ablahu panika lebih banget dari wamna'ni li'annahu idza kana fi janibin wa hiya fi janibin kana ab'ada li'annahu karena sangkuna Ibrahim nggih idza kana laikana bada pasar Ibrahim fi janibin panika di satu sisi wahia ban atau ibadatul asnam tapi wal asnama ya wahia ban ibadatul asnam dan ini penyembah patung atau berhala fi janibin neng sisi lain panika di sisi lain karena maka beda pasara Ibrahim ada panika ya lebih jauh artena yang deku jelasakin boleh artena Nabi Ibrahim atabu da Allah jauhkan kaulah ben anak-anak kaulah dari nyembah berhala lo pakai manaah nyeke cegah. Kenapa? Karena kalau cegah bisa jadi apolong bi penyembah berhala apolong bi atau bi berhala nanti bi apolong tapi lo nyembah, nah itu kecegah. Tapi ketika janabah dijauhkan maka jelas berarti lo nyembah berarti juga lo semak
Saking napa? Saking perbuatan syirik itu khafiyun jiddan ya pun. Jadi takok lo teromak semak, lo tero apolong pejauh sekali dene kale. Makanya ya dalam Islam itu kan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Jelas yang halal itu jelas, yang haram pun jelas dalam Islam, ada istilah abu-abu. Dan para ulama mengatakan abu-abu ai subhat, jauhkan sebisa mungkin perkara subhat. Karena perkara subhat ini deki yang ujung-ujungnya menjerumuskan kita ke barang haram, akan mencelakakan kita. Wa qala Ibnu Abi, Anda nama baca aja mulaikah nyaman orang. Adraktu salasina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yukhafu an-nifaq ala nafsihi. Adraktu apangki kauleh tetemuh kaula as-salasina ke 30 min ashabi Rasulillah dari para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yukhafu an-nifaq ala nafsihi. Kulluhum setining satajana salah sunika yukhafuna panika pada takok pasira kullun an-nifaq ke kemunafikan ala nafsihi di dalam diri. Kullun mengkhawatirkan sifat-sifat munafik. Ya Allah. Wa qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa qala banatabu pasir Amirul Mukminin Umar bin Khattab li Hudzaifah bin Yamani. Mareng Hudzaifah bin Yaman napa tabuna Umar anshudukallahu hal samaniya lakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aman sama minal munafikin. Muka sayang kahde sampian pasir Allah. Muka sayang kada sampian pasir Allah hal samani pana penyebut ni dak kaulah lah kemaring sampian pasir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aman asarta orang sama senyebut pasir Rasul da eman minal munafikin dari orang-orang munafik. Panapa Rasulullah nyebut nama kaulah cepon Umar bin Khattab, karena Rasulullah menyebutkan ciri-ciri orang munafik dan orang-orang yang indikasi bersifat munafik disebut sareng Nabi. Maka Sayyidina Umar ada budak Hudzaifah, napa mireng sampai Rasulullah nyebut nama kaulah. Padahal seorang Abu Bakar, seorang Umar ya. Ma'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarahu bil jannati. Asarta atau di samping atau asartah saungkuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarahu paneka apareng ampun apareng kabar bunga kabar baik huda ke Umar bil jannah kelaban swarga. Padahal Sayyidina Umar sudah diparengoning sareng Nabi bahwa akan tercatat menjadi penduduk surga. Tapi ki kebeter karena Nabi menyebutkan tanda-tanda orang munafik dan menyebutkan orang-orang yang terindikasi sebagai munafikun. Nah, Sayyidina Umar ki ada bu, napa Nabi nyebut ini sifat atau sikap ketawaduan seorang Umar bin Khattab yang cepon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya ada nabi lagi setelahku, ada rasul lagi yang diutus setelahku, maka yang paling pantas adalah Umar bin Khattab. Dan Sayyidina Umar ini termasuk salah satu sahabat yang didoakan khusus oleh Nabi supaya masuk Islam. Jadi ketika di Mekah awal-awal dakwah Nabi,
Rasulullah mendoakan salah satu Umar bisa masuk Islam, dan masuk Islamnya Umar bin Khattab yang jelas membuat perubahan secara signifikan terhadap kekuatan dakwah Islam karena masuknya Umar. Jadi orang hebat, benar-benar orang hebat. Nika kita abeng dicap sebagai munafik, atau tako abeng termasuk orang-orang munafik. Walakinnahu khafa ayyakuna dzalika lamma dakhara li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min af'alihi fi hayatihi. Walakinnahu tetapi na Umar khafa panikata ko Umar ayyakuna dek kebede pasera Umar dzalik panika termasuk munafikin. Lamma dakhara saampona katon, saampona jelas li Rasulillah maring Rasulillah min af'alihi dari perbuatan atau amal-amala Umar fi hayatihi semasa hidup Umar. Artinya Rasulullah oning ya tang kelakuan benareh. Mulai dari pagi sampai asaren, dari jaga asaren sampai asaren Rasulullah oning. Bek masuk orang munafik sengkok dia cepon Rasul dek ni ke Umar. Fala ya'manul nifaqah illal munafiquh. Fala ya'manu, maka pas tak merasa aman dek remar iya, fala ya'manu dia. Oh iya, tak merasa aman an-nifaqo ke kemunafikan, sifat munafik illal munafiku. Oh iya, kecuali orang-orang munafik. Anda semerasa aman dari sifat-sifat kemunafikan kecuali orang munafik tibi. Wala yukhafun nifaqo illal mu'minun, ben tak tako an nifaqo ke sifat kemunafikan illal mu'minu kecuali orang-orang mukmin. Iya, mun orang munafik merasa aman abang. Nah, kan ciri cepon Nabi, tanda-tanda orang munafik kan pada telok. Idza hadasah kadzabah, ketika dia berbicara ada kanda, pasti kendek. Gendek dengan tujuan memang gendek ya, tapi selebih saya ya lo teman gendek soalnya bedekan orang karena kayak ageje ada efek se coba lakar kayak ageje kan beda sedek nih kan ngarinjak memang cak ngucak ada kandek tapi gendek dengan tujuan saya jahat, tujuan saya coba dan memiliki dampak saya coba. Nah ya. Wa idza wa'ada apa? Ketika dia berjanji maka dia akan mengingkari. Aci cenci cek benyang. Makanya insyaallah na santre kan enjek berarti. Deku ya insyaallah enjek berarti. Oh ya wis lah lecek entar we. Insyaallah na santri je. Wa idza tumina khana, ketika dia diberikan amanah maka dia akan berkhianat. Orang-orang sekorupsi ya itu sudah positif itu. Positif munafik. Karena orang-orang jabatan-jabatan seketika dilantik itu diambil sumpahnya juga nak, diambil sumpahnya, sumpah bi Quran, sumpah demi Allah, sumpah ini, sumpah itu, tapi di ujungnya khianat. Nah, itu jelas.
Dan tidak ada orang yang merasa aman dari sifat munafik kecuali orang munafik, serta tidak ada orang yang takut terhadap sifat kemunafikan kecuali orang mukmin. Wah, ini luar biasa kata-katanya. Fa'alal abdi ay yahrisa 'alal ikhlasi fa'ala maka toreh wahai hamba, fa'alal abdi maka toreh wahai hamba, wahai ibad, ay yahrisa kudu berupaya pasira ibad, abdun 'alal ikhlasi atas ikhlas atau untuk ikhlas. Maka ayo berusaha untuk ikhlas. Ikhlas itu lillahi ta'ala. Wa ayyu jahida nafsahu alaihi, ben kotu berusaha pasira abdun nafsahu da ambeng abdun alaihi atas ikhlas, bersungguh-sungguh untuk mengikhlaskan amal. Ialah seakan-akan ngucap bi abad tibi kena, atau seakan-akan berbicara dengan Allah. Jadi ketika kita ibadah, ketika kita sholat, tidak apa-apa, seakan-akan kita bicara bi Allah. Ya Allah, tengalen nikah kaulah sholat. Bukan berarti Allah tidak melihat ya, enggak, kenglah seakan-akan tidak apa-apa. Biar kita jen mantap. Dan kula nikah sholat ya Allah, dan kula nikah baca Quran. Tore tengalen, tidak apa-apa. Agar menguatkan niat kita, memantapkan niat kita bahwa kita benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Lawan apa? Daripada nengeneng tapi lematena kemaya mi ada celingkok. Kan luput. Apa jeng Wong kadang bikula Yusuf, biasanya Yusuf kan orang ngak jua. Ngak apa Yusuf? Yusuf melek tasbih, sorajo biasana. Mulai dua tunggu secek raja nak kalongin sob, situ nggak takut bi tanah kapan toju Allah daya rasul, Allah raja kapan bedoreng, kapan tak ada orang anda, nggak apa-apa, seakan-akan kita interaksi sarang Allah, jaga tahajud ya Allah, nengeneng ke lu, tepak ngala uduk nengeneng ke lu. Nang seakan-akan ada buka Allah lah celing ya Allah kau leni ka audu as-salata lillahi ta'ala karena ajunan. Tore tengelin apa-apa. Biar mantap niat kita itu. Apa? Cangkel daripada diam. Keng terus celing orang. Qala ba'dus salafi ma jahadtu nafsi ala syai'in, ya ma jahadtu nafsi ala syai'in ma jahadtuha alal ikhlas. Qala atabu pasere sebagian ulama salaf, ma jahadtu tak berjihad kaulah, tak jihad kaulah nafsi da abak kaulah ala syai'in atas situng-situng ma jahadtuha melebihi berjihad kaulah hendak ke nafsi alal ikhlas atas atau untuk ikhlas. Artinya kaulah tidak pernah berjihad untuk abad tibi selebih kuat melebihi berjihad untuk abad tibi untuk melakukan keikhlasan, untuk ikhlas. Artinya kana. Maka musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri. Nah, ini kan maksudnya. Jihad terbesar, jihad paling utama, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Artinya jihad melawan abad tibi. Kan repot untuk ikhlas, tapi tetap. Wah, kalau apa jengakah takut riak, lopot. Sampean le tebere acelena pah banyak orang, wah tojuk pengkok mun apa jeng ria deh. Pas lo teti apa jeng, wah kok ngaji kapan ngatela orang, wah kok lo teti ngaji lah. Takut ria banyak orang, lo teti.
Lo apa? Tapi tetap berusaha dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim lillahi ta'ala. Lo apa? Meskipun beda sekerentek suara dalam hati. Ayo tuli pekajaan malai celing orang. Lo apa? Tetap sampean ngaji. Tapi cek toro akin. Cek toro akin. Mau tepak-pak terus Allah. Ada yang mana? Cek toro akin tetap harus berusaha. Ada keyakinan dalam hati enje engkau ada lillahi ta'ala. Cangkelak carana seakan-akan kita interaksi dengan Allah. Ka'annaka tarahu, kan itu kan mengajak interaksi songkun. Fa illam tarahu fa innahu yaraka, kan ya. Mun sampean lo bisa berkeyakinan bahwa Allah sedang melihat kita, ketahuilah bahwa Allah melihat kita, ya. Seakan-akan engkau sedang berinteraksi dengan Allah, seakan-akan engkau sedang berhadapan dengan Allah. Mun lo bisa menghadirkan keyakinan itu, ketahuilah sesungguhnya Allah itu melihat kita, kan ya. Makanya wajib bagi santri ketika bacaan sholat, ya, mulai dari awal, dari takbiratul ihram sampai salam harus oning arti dari setiap bacaan dan setiap doa. Lebih Al-Fatihah wajib hukumnya oning artena pon gula. Karena doa, solat itu kan bahasa fikihnya doa, karena semua bacaan dalam solat itu doa dan pujian. Al-Fatihah itu kan doa, tapi pujian dan doa. Ihdinas siratal mustaqim itu kan doa. Mun lo tau artena kan ihdinas siratal mustaqim oning artena. Tapi mun oning arte, tapi itulah kelebihannya santri, hebat luar biasa. Ngiding orang maca Quran titik banyak oning artena, ya kan? Akhirnya lo ngantok ngiding orang maca Quran abid, bermakmum ke imam semaca Quran abid lanceng, lo ngantok karena titik banyak oning artena. Paham artena, itulah kelebihannya santri. Santri saya santri. Mungkin ada daftar kelas telo aliyah, kelas 2 aliyah, kelas telo ambu. Dini ini kilo temu demana, itu pun jarang masuk. Kula rencana, nah karena dini ya selo ongke sampai dukale panggil reng sepona. Iya. Pokong banyak rencana jadi ini ya. Mari namun ngiding beda sampai 5 kali lo ongke. Hah? Alaku apa? Mun 5 kali lo ongke aja laku apa? Gue tedung pola kelas. Kamar ngalai ke kelas pola. Mana sampai 5 kali kan? Muni luar, pondok luar, pondok salaf. Misal lo ongke, elang deku, ambu, todus. Oh, kula manterin je Medina kapan longke. Ha kining sakalian. Wah dia. Panggil orang tuan. Pernah bini banyak longke ya. Hah? Imtihanan deki bisa panggil selo ongke ke atas. Oh, cocok. Foto pemasok ke majalah akhir tahun. Kadang nonton bola ya, supporter bola. Fasyirku amruhu so'bun jiddan, maka tining syirik nikah amruhu panika tining kahena syirik, perkara syirik nikah so'bun jiddan panika sangat
Syirik je perkara seber laisa bihayyina. Laisa tada panapa syirik bihayyina pani keringan. Berat masalah syirik itu, cak teng-enteng. Walakinallaha yasirul ikhlasu 'alal 'abdi wa dzalika bi ay yaj'alallaha ya nusba ainihi fayaksida bi amalihi wajhallahi. Walakin tatapena Allah yusiru pani kempang Allah atetiaki kempang Allah al ikhlas sodak ke ikhlas alal abdi atas hamba. Wa dzalika tiningka disayasirul ikhlas bi ay yaj'ala kelaban atetiaki ya pasera sapa abdin ya salpa pasera abdun Allah ada Allah nusba ainihi dak ke apa ya fokus pandangannya apa ya makna ndak remah fayak sidah maka teti apa ya pas aniataki maka aniataki pasera abdun bi amalihi kelaban amala abdun wajhallah dak ke ridhonya Allah atau dak ke Allah. Tena syirik ni keberat tapi Allah menjadikan ikhlas itu ringan. Dengan cara apa Allah menjadikan ringan? Allah menjadikan seorang hamba itu memfokuskan apa ya? Menjadikan seorang hamba itu fokus ke Allah. Ketika sudah fokus ke Allah ke satu titik gelak maka fayaksida bi amalihi. Dia akan meniatkan segala amalannya wajhallah dak ke Allah. Lah ketika jangkela hamba ni sudah fokus ke Allah, fokus satu titik, maka semua amalannya akan diniatkan kepada Allah. Cangkela kana mun kita ni ikhlas mengikhlaskan kapi amalan hanya kepada Allah, maka yang letih itu hanya badan, hanya jasmani yang akan merasakan capek, letih, lesu, hanya jasmani. Sedangkan ruhani, hati kita, pikiran kita akan selalu fresh. Karena semua lillah, karena paham apa yang saya lakukan ini bukan hal yang sia-sia, tapi pagi neng akhirat akan memanen. Bayangkan ketika mahsyar kita sudah dikumpulkan kapi, dak dikduk remetang nasib, tiba-tiba malaikat datang membawa tumpukan kenceran umpama ya reading header ya. Wah, betapa bahagianya kan itu. Lah setiap ya kita tepat mengumpulkan itu pandemi doa karena nang hadis Nabi kan Nabi atabu tidak ada seorang mukmin ya reng ocen ya make ocen semulia kan pola buka boleh kitab Allah Rasulullah atabu jika seorang mukmin berdoa maka pasti Allah mengabulkan dengan 3 tahapan. Paling tidak, pertama Allah akan menjawab doanya, menyelesaikan masalahnya. Ya Allah paberes sakit kau lebih Allah paberes, bisa jadi. Ya Allah manter sehat kau lebih Allah langsung sehat, bisa jadi. Ini pertama. Nomor 2 bisa jadi bi Allah dihilangkan musibah yang akan menimpanya. Seongkunat kita nih kan kau lebih sampian misalnya deku bi Allah ditakdirkan sakit atau labu, tapi karena doa ya Allah selamat kau dihapus takdir itu bi Allah. Ini kecepon Rasulullah. Nomor 3 bisa jadi bi Allah lo ijawab doanya tapi dialihkan teti kenceran teti pahala dan akan dipanen pagi nang akhirat. Nah kan nang hadis Nabi boleh Nabi atabu pagi bedek ketika orang nang akhirat bodoh orang tak kerjet bi malaikat iki baki kenceran sebunya orang ini kata kerjet kenceran apa nih ke malaikat cek kulok teman lakukan nikah
Ini adalah doa-doamu yang dulu bi Allah dikumpulkan di langit. Nah, setia teti kenceren. Jadi cek risau setiap kita berdoa lo dikabulkan, lo sia-sia enggak. Itu tadi amal. Tadi kenceren untuk kita dan akan dipanen bagi nang akhirat. Maka namun nengak kenika atua langsung ikabul lagi kan macam aduh, ini ya. Jadi peminta doa juga banyak kan. Allah senang dak hambanya yang selalu meminta. Dan Allah apa ya, lain bi manusia. Mun manusia kan lo seneng ya pentet tok. Tapi ketika Allah, nah, dia sangat senang dan sangat cinta bila ipentah terus. Nah, jadi kitab nih kan bedet 6 prinsip. Nah, prinsip pertama sudah kita baca. Inti daripada prinsip saya pertama nikah adalah al-ikhlasu fiddin lillahi ta'ala, bahwa dalam setiap amalan kita harus mengikhlaskan itu karena Allah. Dan jangan lupa inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hadirkan tauhid kepada Allah di setiap kehidupan kita, di setiap keseharian kita, baik dalam bermuamalah, bermuasyarah atau dalam tarbiyah sekalipun, bersosial dengan orang-orang, melakukan kewajiban atau bekerja. Hadirkan tauhid, artinya lakukan semua lillahi ta'ala, semata-mata hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar semua yang kita lakukan dalam keseharian kita menjadi nilai ibadah. Karena itu sesuai dengan diciptakannya kita, sesuai dengan tujuan diciptakannya kita, bahwa Allah tidak menciptakan manusia dan jin illa liya'buduni, kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu tujuan kita. Jadi lo oleh hilang arah, disesatkan oleh setan, disesatkan oleh iblis, kita terlena dengan kehidupan dunia. Memang dunia bi Allah zuyyina linnas, memang bi Allah diciptakan kecintaan kepada dunia. Mukontorina, Allah ciptakan kecintaan kepada harta benda, minadz zahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Bahkan wal khailil musawwamah, itu kan kendaraan, kuda yang bagus kan kendaraan cek setia. Orang yang pecinta ke sepeda motor, pecinta ke mobil, akhirnya itu terus yang dikejar. Nah, itu memang bi Allah diciptakan kesenangan di situ. Tapi ingatlah hanya kepada Allah husnul ma'ab. Sebaik-baik tempat kembali tetap kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.